Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat dan berkah selalu. Pada kesempatan kali ini, Berkah Masteran Channel ingin membahas tentang murai lagi nih teman-teman. Jadi beberapa hari ke belakang, saya sorry dulu mungkin agak lama uploadnya karena kemungkinan karena kebetulan saya lagi ada beberapa pekerjaan, jadi belum sempat untuk mengupload video dulu gitu. Jadi baru ada kesempatan pada hari ini. Nah, kebetulan juga kemarin itu ada satu subscriber saya yang japri langsung, terus beliau juga sempat teleponan sama saya lama juga, minta tolong membahas tentang bagaimana cara merawat pastol agar mainnya itu bisa fighter, bisa bongkar materi terus. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit kasih tips bagaimana cara memanage mental dari si burung pastol agar bisa main fighter, bisa neken, bisa bongkar materi, di rumah juga gacor tapi nggak terlalu gacor gitu. Intinya saya akan memberikan tips untuk bagaimana cara merawat murai pastol agar gantangan itu bisa lumayan stabil. Karena kalau misalnya kita ngomong stabil, hampir jarang sekali ada murai pastol yang bisa stabil atau murai muda yang stabil gitu. Mungkin ada satu dua, tapi kebanyakan dari sekian banyaknya murai, rata-rata burung murai pastol dan muda itu jarang ada yang stabil. Makanya kadang-kadang yang pemilik murai batu pastol atau muda yang dia yakin banget sama itu burung bakal jadi sesuatu ke depannya, biasanya ditahan-tahan mainnya. Karena kalau keseringan main di pastol di mudanya juga takutnya nanti pas sudah mapan dia udah bosen tarung teman-teman gitu. Nah, oke, langsung aja tanpa berlama-lama simak terus videonya, jangan di skip-skip teman-teman. Oke, kita membahas tentang murai batu pastol atau murai muda supaya di gantangan itu tampil neken, tampil ngefight, dan bongkar materi teman-teman. Ini tips dari saya karena kebetulan saya sudah lumayan banyak nyetak trotol, jadi eh, saya dikit banyak tahu perkembangan dari trotol ke mutasi ke pastol ke muda itu udah mulai sedikit hafal arahnya mau kemana gitu teman-teman. Tips pertama dari saya, kita ngomong kalau teman-teman ngerawat dari trotol dulu ya. Burung-burung trotol alangkah baiknya dimainkan embun teman-teman. Supaya apa? Supaya dia cepet ngeplong, supaya dia cepet naik birahinya, supaya dia juga metabolismenya bagus. Intinya main embun itu wajib di trotol-trotol saya. Kedua, penjemuran. Penjemuran juga salah satu hal yang tidak pernah saya lewatkan di burung-burung trotol. Selagi ada panas, burung itu pasti saya jemur, walaupun itu hanya 15 menit atau 20 menit. Intinya dia wajib kena sinar matahari. Poin ketiga, pemandian. Pemandian untuk burung-burung trotol kalau bisa jangan keseringan teman-teman. Cukup seminggu sekali aja. Itu menurut saya. Karena apa? Semakin sering kita mandikan, badannya semakin adem. Jadi saya pengen nyetak trotol itu mindset saya ketika dia menjadi pastol, fighternya itu bagus. Jadi saya jarangkan ia mandi. Biasanya mandi itu seminggu sekali, maksimal seminggu 2 kali, itu pun jarang. Seringannya saya seminggu sekali teman-teman. Mandinya kapan bang? Untuk trotol saya mandinya pagi hari. Settingan IF-nya dari trotol saya nggak pernah kasih dia jangkrik di bawah 10. Jadi settingan IF di trotol-trotol saya di sini semuanya jangkrik 10 pagi sore teman-teman. Extra fooding lainnya dikasih gak? Dikasih. Saya hanya memberikan ulat itu kroto teman-teman. Nah kroto itu seminggu 2 kali. Biasanya di Senin dan Jumat saya memberikannya. Itu masalah extra fooding. Tadi sudah embun, penjemuran, mandi, dan extra fooding. Setelah itu ada yang kemarin nanya, bang, trotol itu main umbaran nggak? Kalau di saya dari trotol itu nggak fokus umbaran teman-teman. Jadi
umbaran itu nanti dia setelah pastol. Kalau masih trotol saya fokus untuk metabolismenya dia, perkembangannya dia. Jadi saya nggak siksa dari awal trotol. Jadi saya fokus untuk memanage pertumbuhannya dia, memanage mentalnya dia, seperti itu teman-teman. Selanjutnya, trotolnya diablak gak? Full kerodong, full masteran. Jangan diablak bener-bener full setiap hari, kecuali lagi beresin sangkar, ya itu pasti diablak sekalian dijemur. Tapi setelah dijemur dan diembunkan, full kerodong, full masteran. Itu tips perawatan jika memiliki murai pastol dari trotol. Nah, kita lompat ke saat dia sudah pastol, teman-teman, atau ke mudanya nanti settingannya nggak jauh berbeda. Sama dengan perawatan trotol yang sebelumnya, jadi kalau saya memiliki murai-murai pastol, biasanya itu saya rutin main embun. Jadi di saat dia pastol itu, saya tidak terlalu fokus untuk mencari gacornya dia, juaranya dia. Saya masih belum terlalu berfokus ke sana di saat dia pastol. Jadi saya di pastol itu lebih memfokuskan untuk men-setting dia agar siap di kemudian hari. Di pas dia di MB muda itu mungkin saya bakal sering mainin. Tapi di saat pastol mungkin saya mainin dia sebulan sekali, sebulan sekali atau 2 bulan sekali, karena mindset saya di otak saya itu di saat dia pastol saya masih pengen terus nyeting dia untuk persiapan di kemudian harinya. Jadi saya pas dia pastol itu nggak terlalu berharap dia main tampil gahar, tampil garang. Saya nggak mau. Saya hanya memfokuskan untuk men-setting dia bagaimana caranya dia di muda atau mau menjelang kemapan dia mental fighter birahinya sudah siap dan sudah pas. Jadi di saat kita ngomong pengembunan itu untuk burung-burung pastol saya biasanya melakukan 2 kali. Jadi pengembunan pagi wajib untuk birahinya, pengembunan malam pun wajib untuk fighternya. Jadi kalau misalkan pagi biasanya saya ngasih embun dia itu dari jam 5 sampai jam 6. Setelah itu saya kerodong. Setelah itu kita masih bahas pengembunan ya teman-teman. Terus kalau embun malamnya saya biasanya mengeluarkan dia di aula terbuka, saya gantung jam 9 sampai jam 10 malam. Setelah itu saya masukin lagi. Jadi untuk pengembunan saya biasanya main 2 kali. Pagi saya ngincer dia birahi, malamnya saya ngincer dia fighternya. Itu rutin setiap hari teman-teman. Kalau nggak hujan, insya Allah saya akan terus mengembun dan mengembunnya dia. Itu masalah pengembunan. Kedua, masalah penjemuran. Burung-burung pastol saya biasanya saya jemur lumayan kenceng. 45 menit lah itu minimal. Tujuannya apa? Burung-burung pastol itu kan kita tahu sendiri kadang birahinya hilang, kadang emosinya hilang. Jadi kita harus memaintenance emosi dan birahinya dia. Saya butuh paparan sinar UV ke burung tersebut untuk melatih badannya dia, masalah birahi dengan fighternya dia atau suhu panas pada badannya teman-teman. Jadi untuk burung-burung pastol saya biasakan jemurnya itu lumayan kenceng. 45 menit lah saya minimal biasanya ya. Tapi garis kutip teman-teman, yang saya pernah bahas sebelum-sebelumnya bahwa ada murai batu dingin, murai batu panas. Nah, itu juga pas pastol mungkin kita sudah mulai memahami karakter burung ini tuh maunya gimana. Kadang ada juga pastol yang baru dijemur 10 menit sudah mangap, sudah beling satan. Nah, itu kemungkinan burungnya panas. Jadi kalau burung-burung seperti itu kalau bisa dijemurnya ya cukup di 20 sampai 30 menit. Nggak apa-apa paksakan gitu karena masih pastol. Namun kalau misalkan dia memang 45 menit itu masih santai, masih menikmati jemur panasnya, biarkan sampai lama teman-teman. Intinya kejar limit si burung tersebut di saat pastol. Tujuannya bakal teman-teman rasain di kemudian hari. Memang nggak instan gitu. Itu poin penjemurannya. Poin ketiga masalah pemandian. Sama teman-teman kayak pas trotol. Saya biasanya burung-burung pastol itu saya mandikan seminggu sekali aja. Jarang saya mandikan kayak seminggu 2 kali atau 3 kali itu jarang banget. Balik lagi. Kalau burungnya itu yang normal-normal aja, maksudnya memang tidak ada masalah gitu. Kalau misalkan burungnya punya masalah dalam arti emosinya kelebihan,
Itu bisa teman-teman akalin mandinya seminggu 2 kali, 3 kali nggak apa-apa. Mandikan dia di pagi hari teman-teman. Tapi kalau misalkan memang burungnya nggak ada ciri-ciri over birahi, nggak ada ciri-ciri over emosi, mandikan dia seminggu sekali aja. Yang tadi yang saya di awal sebutkan bahwa dijarangin mandi itu tujuannya agar maintenance birahi, maintenance emosinya itu tetap terjaga, nggak naik turun teman-teman. Karena yang kita tahu pemandian sering itu bisa meningkatkan birahi, meredam emosi. Pemandian dijarangkan itu bisa menahan emosinya dia di stay di tempat yang seharusnya gitu teman-teman. Itu masalah penjemuran. Selanjutnya masalah extra fooding. Kalau trotol itu kan saya memberikan 10-10 ya teman-teman. Nah biasanya burung pastol itu saya juga nggak jauh dari situ karena saya masih ingin mencari tenaganya dia, mencari birahinya dia. Jadi saya biasanya dia naik ke pasal pun saya tetap 10-10 ataupun kalau misalkan saya lihat karakternya ini agak birahinya gampang naik, saya turunkan paling mentok-mentok di 7-7 teman-teman. Jadi kalau masih pastol, kalau bisa jangan sampai memberikan jangkrik di bawah 5 ekor karena pastol itu burung juga masih butuh asupan protein yang lumayan tinggi, butuh asupan gizi yang lumayan tinggi. Jadi kalau bisa saat pastol jangan berikan IF di bawah 5 ekor jangkrik, teman-teman. Pemberian krotonya gimana? Nah, saat pastol saya biasanya sudah menurunkan intensitas pemberian krotonya. Nah, di pastol itu saya biasanya memberikan 1 minggu itu hanya 1 kali di hari Rabu atau biasanya saya memberikannya sebelum saya main. Misalkan saya mau tes nih di hari Jumat. Nah, biasanya di Kamis siang saya sudah memberikan dia kroto, teman-teman, untuk menambah tenaganya dan juga meningkatkan birahinya dia, teman-teman. Jadi yang awalnya trotol itu seminggu 2 kali, saya biasa memberikan di Selasa dan Jumat. Kalau misalkan di pastolnya, saya biasanya memberikan seminggu hanya sekali, yaitu di hari Rabu, teman-teman. Jadi krotonya sudah mulai saya drop, teman-teman, di murai pastol. Nah, selanjutnya masalah pengumbaran. Nah, pengumbaran ini teman-teman, balik lagi teman-teman yang paham karakter burung tersebut, apakah burung yang teman-teman rawat itu tipikal panas atau tipikal dingin? Biasanya kalau saya burung-burung pastol itu awal-awal kenal umbaran saya nggak langsung kepar. Biasanya saya kasih umbaran itu dari pagi sampai sore hari bertahap. Misalkan seminggu itu saya berikan 3 kali. Jadi 1 minggu biarin aja dia dari pagi sampai sore, pagi sampai sore, pagi sampai sore. Sambil kita lihat gerak-geriknya. Kalau misalkan kita umbar dia dari pagi sampai sore, tapi terbangnya jarang, hanya diem di tangkringan satu gitu. Nah, burung-burung seperti itu wajib dikepar karena kalau nggak dikepar, teman-teman jatuhnya bukan ngumbar tapi mindahin kandang. Karena dari kandang bulat pindah ke umbaran dia pun nggak terbang. Jadi burung-burung yang seperti itu dari dia pastol sudah mulai dikepar aja pelan-pelan, misalkan 50, minggu depannya lagi dinaikin ke 100. Intinya pahami karakter burung teman-teman, lihat perkembangannya. Kalau misalkan butuh dikepar, wajib dikepar. Kalau misalkan memang kita nggak kepar, dia sudah mulai terbang-terbangan, diamkan saja teman-teman. Itu masalah pengumbaran. Lalu masalah settingan lapangan, settingan mau berangkat ke lapangan. Biasanya burung-burung pastol itu, kalau saya balik lagi ini saya, itu kan settingan udah lumayan tinggi, maksudnya 10-10 atau 8-8 buat pastol itu menurut saya udah lumayan tinggi. Biasanya saya nggak main hamin 2, nggak main hamin 3, hamin 2 teman-teman. Biasanya saya settingan awal-awal perdana saya gantang mau ngetes, biasanya saya main hanya hamin 1. Tadi kan saya bilang misalkan paginya kita berikan 10, siangnya kita berikan kroto, malamnya kan 10 lagi teman-teman. Nah biasanya di sorenya atau malamnya itu saya naikkan apa jangkriknya sebanyak 3 ekor teman-teman. Nggak usah banyak-banyak dulu. Balik lagi, intinya kita mau perdana dia gantang, kita mau ngelihat kerjanya dia apa, kurangnya dia apa. Jadi jangan langsung diberikan stud EF terlalu banyak, takutnya malah nanti over birahi atau mainnya nanti ngukluk aja teman-teman. Jadi berikanlah dia bertahap sambil kita lihat perkembangannya seperti apa.
di atas kurang emosi kah, kurang birahi kah, segala macam itu kita bisa terapkan di bulan selanjutnya. Jadi kalau bisa burung pastol itu jangan digedur teman-teman. Walaupun burung teman-teman itu bagus, juara melulu, materinya tuntas-tuntas, sayangilah burung di saat pastol. Takutnya nanti di saat dia mabung, setelah itu mainnya berubah. Jadi kalau udah tahu nih burung kita enak, materinya enak, disayang-sayang, dieman-eman. Jadi main sebulan sekali aja teman-teman. Kita bisa mainkan, naikkan intensitasnya jadi sebulan 2 kali di saat dia sudah muda, itu nggak apa-apa gitu teman-teman. Itu masalah settingan sebelum hari H. Nah hari H-nya teman-teman, balikan settingannya ke settingan harian lagi 10-10, terus stop udah main pengumbunannya, sudah stop main penjemurannya. Jadi di hari H sudah tidak ada perawatan lagi, kita hanya memberikan jangkrik, tujuannya agar menambah staminanya di pagi hari. Nah untuk pembersihan kandangnya bisa teman-teman lakukan nanti sebelum berangkat aja teman-teman. Tujuannya biar burung itu tidak ngebeker-beker atau tidak bongkar-bongkar materi di saat kebuka. Jadi bener-bener dikerodong aja full di hari H. Nanti mau bersihin kandangnya sebelum jalan aja teman-teman, baru teman-teman bersihin kandangnya. Nah, settingan lapangannya yang selalu saya sering bilang, biasakan teman-teman nyampe lapangan tunggu 15 menit, teman-teman ablak dulu, pantau pergerakannya, pantau lihat birahi dan emosinya, apakah kurang birahi atau kurang gacor, ataukah dia sudah bongkar-bongkar, kelihatan emosinya sudah bagus. Nah, dari situ kita bisa menentukan berapa jangkrik yang kita berikan, berapa ulat Hongkong yang kita berikan. Namun kita ngomong burung standar ya teman-teman. Kalau burung standar kita lihat diablak sedikit, oh burung langsung respon, terus mulai ngukluk, sesekali nembak, berarti emosi dengan birahi kan sudah ada. Kita jangan stud jangkrik dan stud jangkrik dan ulat Hongkong terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak yang ada burung banyak jedanya, banyak ngukluknya. Jadi kalau burung sudah kita lihat respon bagus, ada sekali nembak, berikan aja jangkriknya 2 ekor, ulat Hongkongnya 1 ekor. Sudah cukup teman-teman. Nah berikannya itu kalau bisa 2 sesi sebelum burung itu naik atau 3 sesi sebelum burung itu naik. Jadi makanan yang dia telan itu sudah dicerna dan sudah menjadi kotoran, baru dia naik gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Tips dari saya bagaimana cara men-setting burung murai pastol atau burung MB muda agar bisa main stabil di kemudian hari dan teman-teman bisa merasakan gelar juara. Mungkin cukup sekian dari saya berkamasran. Jika teman-teman ada poin yang ingin ditanyakan atau poin yang kurang jelas, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Atau teman-teman juga bisa langsung japri saya. Insya Allah jika saya ada waktu, saya akan membalas chat teman-teman atau telepon teman-teman satu persatu. Mungkin cukup sekian dari saya berkamasran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.